Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Yulis Podo. Pada video kali ini ya, kita akan mengetahui tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Di pertemuan keempat pada mata kuliah analisa laporan keuangan. Baik, sebelum kita masuk dan memulai perkuliahan ini, kita berdoa dulu. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kita harus tahu dulu fungsi dari standar akuntansi keuangan itu ya. Kenapa sih harus memakai standar akuntansi gitu? Nah, fungsi standar akuntansi keuangan adalah selain membantu dan mempermudah para pembaca, ya para analis atau untuk mengevaluasi dan para auditor yang akan memeriksa laporan keuangan standar. Nah, untuk memahami masing-masing entitas laporan keuangan itu, maka adanya SAK juga memiliki fungsi lain ya. Salah satunya bisa menyamaratakan standar pada akuntansi keuangan di semua laporan keuangan di seluruh dunia. Nah, khususnya kita akan ketemu nanti namanya IFRS ya, International Financial Standard Report. Nah, itu seragam seluruh dunia. Tanpa itu ya kita bisa bayangkan gimana laporan keuangan di Arab Saudi misalnya, di negara-negara lain kita baca di Indonesia, tentunya tidak akan rata ya, tidak akan bisa berdiri sama, artinya mempunyai kepentingan masing-masing sendiri-sendiri gitu. Maka dibuatlah standar, fungsinya untuk menyamaratakan dan semua orang bisa membaca walaupun itu laporan keuangan negara lain sekalipun. Begitu sebaliknya, laporan keuangan Indonesia dengan menggunakan standar IFRS ini akan bisa dibaca, dimengerti, dianalisa di negara lain. Oke, mengapa sih Indonesia memakai IFRS? Ya karena banyak manfaat yang didapat ya bagi negara Indonesia jika mengadopsi IFRS. Salah satunya adalah menghemat biaya pembuatan standar akuntansi dan menambah kualitas standar akuntansi Indonesia, sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan dapat digunakan di dunia internasional. Baik, di pertemuan kali ini ya kita akan bagi dalam 4 sesi bagi berikut. Nah, apa itu standar akuntansi keuangan dan seperti apa yang berlaku di Indonesia? Yang kedua, ada 4 pilar yang kita akan ketahui tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, PSAK IFRS-nya, pernyataan standar akuntansi keuangan internasional atau Financial Report Standard. Ada juga SAK ETAP. Nah, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Ada nanti kita ketemu di PSAK Syariah, ya pernyataan standar akuntansi syariah. Yang terakhir ada SAP, standar akuntansi pemerintah, seperti apa yang berlaku di Indonesia, dan kita tutup dengan kesimpulan. Dalam proses akuntansi, seorang akuntansi harus menjalankan sesuai standar yang berlaku. Nah, standar akuntansi keuangan atau SAK adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Standar akuntansi Indonesia sendiri berkembang menjadi 4 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha seperti yang akan kita ulas berikut ini ya. Oke, semoga materi ini dapat membantu mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan seperti definisi dan pengertian standar akuntansi keuangan atau SAK itu sendiri. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui sejak tahun berapakah SAK itu diterapkan di Indonesia dan berdasarkan apa. Kemudian standar akuntansi apakah yang cocok untuk akuntansi desa dan berlaku di Indonesia. Kemudian mahasiswa juga akan mengetahui nilai-nilai apakah yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Kemudian dapat juga mahasiswa mengetahui, memahami pedoman sistem pembukuan di Indonesia pada saat ini dan
mahasiswa memahami dan dapat menyebutkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, itu harapan yang Pak Yuli bisa dari perkuliahan ini, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nomor 1 akan kita bahas apa itu standar akuntansi keuangan dan seperti apa yang berlaku di Indonesia. Baik, kita mulai dengan definisinya ya. Apa itu sih definisi dari standar akuntansi keuangan? Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Nah, SAK ini juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Ada 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan ya di Indonesia. Berikut penjelasannya. Akuntansi Keuangan Indonesia. 1, ada PSAK IFRS. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia ya. Itu ada IFRS yang singkatannya ada International Financial Report Standard. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan IFRS ini adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia IAII ya sejak tahun 2012 lalu sampai dengan saat ini ya masih diterapkan di Indonesia. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik itu adalah badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi perbankan, BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang perusahaan dana pensiun. Nah, PSAK sama dengan SAK. Sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAK, International Federation of Accountants, yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka. Selama tahun 2020, DSAK IAI setelah mengadakan atau mengesahkan 1 PSAK, 1 ISAK, 6 judul amandemen atas PSAK, 1 penyesuaian tahunan 2020 dan 2 standar lain yang statusnya masih berupa draft exposure ya, yaitu draft exposure SHK entitas privat dan draft exposure amandemen PSAK 16. Nah, tentang aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan. Yang kedua, SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Ini maksudnya standar akuntansi keuangan ini untuk entitas tanpa akuntansi publik digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya telah ya tidak signifikan dan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Etap ini merupakan hasil penyederhanaan dari IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif. Ya, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Jika hal ini diterapkan dengan tepat, untuk bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporan tersebut. Nah, ini mempermudah ya untuk UMKM ya, untuk membangkitkan menumbuh kembangkan UMKM, maka diberlakukan tadi ya etap laporan keuangan sederhana, tetapi tetap diterima dan asalkan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar. Oke, kita lanjut ke nomor 3,
PSAK Syariah, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. Nah, PSAK Syariah ini merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, penggadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Ya, pengembangan standar ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporannya, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam dan ijarah dan istisna. Ya, itu istilah-istilah di dalam standar syariah, PSAK Syariah. Intinya ini kental dengan bagi hasil. Kemudian yang keempat, SAP, standar akuntansi pemerintah, seperti apa yang berlaku di Indonesia. Ini standar akuntansi pemerintah SAP ini telah ditetapkan sebagai mana peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, nah, LKPP, dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yaitu pengolahan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa yaitu standar akuntansi pemerintah, SAP. Jadi kesimpulannya, setelah kita lihat itu 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, dengan menggunakan standar tersebut, Anda ya, adik-adik semua, dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam laporan keuangan. Oke, setelah membaca tulisan ini, setelah kita mengikuti perkuliahan ini, menonton video ini, Pak Yuli harapkan adik-adik akan lebih memahami topik ini dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tadi telah disampaikan, ya, tentang pengertian standar akuntansi Indonesia, sejak tahun berapa PSAK itu diterapkan di Indonesia dan berdasarkan apa, kemudian standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa dan berlaku di Indonesia itu apa, kemudian nilai-nilai apa yang dijadikan panutan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi, juga dapat menyebutkan dan menjelaskan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Kemudian pedoman sistem pembukuan Indonesia ini berpedoman kepada siapa, apa. Dan diharapkan juga mahasiswa juga dapat menyebutkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Mudah-mudahan semua itu bisa bermanfaat. Baik teman-teman mahasiswa, saat ini kita telah sedikit banyak ya tahu tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video-video Pak Yuli selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.